Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian tetap diberi perlindungan oleh Allah SWT. Pada pagi hari ini, kita akan belajar tema 2 subtema 1 pembelajaran yang kedua, yaitu tentang sistem pernafasan pada manusia. Oleh karena itu, simak penjelasan Pak Vikas di dalam video ini. Sebelum kita masuk pada materi yang akan kita bahas, Pak Vikas akan bertanya kepada kalian, apa itu bernafas? Ada yang tahu? Kalau belum tahu, Pak Vikas akan menjelaskan di slide berikutnya. Pernafasan atau bernafas adalah proses menghirup udara bersih atau oksigen O2 dan menghembus udara kotor atau karbon dioksida CO2. Bernafas meliputi dua proses, yaitu menarik nafas atau memasukkan udara pernafasan disebut inspirasi dan mengeluarkan nafas atau mengeluarkan udara pernafasan disebut ekspirasi. Berikut adalah organ pernafasan manusia. Yang pertama adalah hidung, kedua faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan yang terakhir alveolus. Berikut adalah sistem pernafasan pada manusia. Di sini ada gambar serta keterangan gambar. A itu hidung, B faring, C laring, D trakea, E bronkus, F paru-paru, G diafragma. Bagian yang pertama yang kita bahas dalam sistem pernafasan manusia adalah hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Kalian dapat melihat gambar rongga hidung di samping. Bagian yang kedua adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pernafasan pada bagian belakang. Berikut adalah gambar tentang faring. Bagian yang ketiga adalah laring. Laring atau tekak atau juga disebut jagun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Berikut adalah gambar tentang laring. Bagian yang keempat adalah trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Berikut adalah gambar tentang trakea. Bagian yang kelima dan yang keenam adalah bronkus dan bronkiolus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Berikut adalah gambar tentang bronkus dan bronkiolus. Bagian yang ketujuh adalah paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang dan terletak di dalam rongga dada. Paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir atau lobi, sedangkan paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir. Paru-paru dilindungi selaput pelindung yang disebut pleura. Paru-paru tersusun atas kurang lebih 300 juta alveolus atau gelembung paru-paru. Berikut adalah gambar tentang paru-paru. Bagian yang terakhir dalam sistem pernafasan manusia adalah alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen O2 dan karbon dioksida CO2. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Berikut adalah gambar tentang alveolus.
Selanjutnya adalah tentang gambar paru-paru. Di sini ada gambar serta keterangan gambar. Di situ ada A yaitu paru-paru kanan, B itu adalah bronkus kiri, C adalah otot-otot dinding bronkus, D ruang udara di dalam bronkus, E bagian dalam bronkus, F alveoli, G ruang udara di alveoli, H pembuluh darah, I bronchiola. Bagaimana cara manusia bernapas? Manusia bernapas dimulai dengan udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas. Anak-anak, setelah kalian memahami apa yang sudah Pak Vikas jelaskan tentang sistem pernafasan pada manusia, selanjutnya kita akan belajar tentang membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan dari kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Pak Vikas akan mencontohkan salah satu dari 5 kata tanya ini, yaitu kata tanya apa. Apa fungsi rambut-rambut pendek pada hidung? Jawabannya, untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Pak Vikas akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu kalian membuat pertanyaan dan jawaban dari kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kalian membuat pertanyaan ini nanti itu diambil dari materi yang sudah Pak Vikas jelaskan tadi, yaitu tentang sistem pernafasan pada manusia. Jadi, kalian membuat pertanyaan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, kalian ambil dari materi yang sudah Pak Vikas jelaskan di slide-slide yang tadi ya. Jadi kalian buat pertanyaan, kemudian kalian buat jawabannya. Kalian tulis seperti yang ada di tabel ini, kemudian kalian letakkan tugas kalian ini di buku tugas tematik kalian. Pak Vikas tunggu tugas kalian sampai pukul 8 malam. Selamat mengerjakan anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.